Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera untuk semua. Seperti biasa, di sini saya akan membawakan kisah pengalaman mistis real story. Kejadian ini berkisah dari sekelompok mahasiswa saat mengerjakan tugas KKN dengan menggunakan fasilitas rumah bekas pesugihan. Sebelum saya mulai, perlu diketahui penulisan dalam cerita ini terdapat beberapa revisi untuk memudahkan dalam pembuatan narasi serta pembawaan aksen. Namun terlepas itu semua tidak merubah konteks alur cerita yang ada. Tentunya saya juga telah mendapatkan izin dari si penulis. Dan sumber tulisan ini mengadaptasi dari sebuah akun Twitter bernama @alwrjb. Jika Sobat Creeper ingin mengunjungi tweet beliau yang asli, silakan klik link yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Maka tanpa berlama-lama lagi, kita simak ke cerita. Bercerita tentang sebuah rumah fasilitas untuk kegiatan KKN saya dan teman-teman yang direkomendasikan oleh Pak Lurah dari asistennya, yang mana rumah tersebut telah lama kosong karena ditinggal pemiliknya pergi ke kota P. Namun tidak sedikit pula rumor berkembang menyatakan pemiliknya telah meninggal dunia. Dari simpang siur fakta tentang pemilik rumah tersebut, hingga kini saya dan teman-teman masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Perkenalkan, nama saya Liwa sebagai orang yang mengalami dalam kisah ini. Juga teman saya sebanyak 13 orang. Mereka berasal dari fakultas berbeda-beda, serta watak yang berbeda pula. Sebut saja Toan, Bimo, Aye, Remon, Syah, Yuwa, Awing, Tria, Sisil, Meka, Alid, dan Afia. Sengaja saya perjelas agar mudah tercerna. Saya berasal dari kota M, Provinsi Sulawesi Selatan. September 2019. Saya bertiga, Toan dan Remon, pergi melakukan ceklok dari kota M ke kota T. Dengan lokasi KKN dan rumah saya tidak begitu jauh. Karena dekat, saya mendapatkan peran untuk melakukan ceklok, agar hari H KKN tidak repot apa saja yang dipersiapkan. OTW lah saya bersama dua kawanku ini, dengan jarak tempuh selama 1 jam. Kemudian sampailah saya di kantor kelurahan, disambut langsung oleh Pak Lurah bernama Pak Kuku. Beliau memberi instruksi apa saja yang perlu dipersiapkan selama KKN, serta memperlihatkan tempat tinggal kita selama di sini. Diantarlah kita sama Pak Lurah untuk meminta izin memasuki rumah tersebut. Permisi Bu, ini ada mahasiswa mau KKN di desa. Apakah bisa rumah yang itu ditempati Bu? Tanya Pak Lurah. Iya, bisa sekali Pak. Kebetulan rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, jawab si ibu sambil melihat kami dan tersenyum. Mari saya perlihatkan rumahnya nak, lanjut si ibu. Perlu diketahui, dari penjelasan si penulis yang saya dapatkan melalui VN, ibu ini merupakan kakak dari si pemilik rumah, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Beliau adalah orang yang menjaga rumah tersebut. Kita lanjut ke cerita. Tanpa pikir panjang kami melesat, dan Toan menggeleng kepala karena rumahnya cantik dan besar. Hanya saja tidak terawat. Mungkin efek ditinggal selama bertahun-tahun.
Kemudian beliau menjelaskan apa saja fasilitas rumah itu. Nak, rumah ini ada 3 kamar, 3 WC, keran 3, 1 di samping dekat jemuran, jelas beliau. Ketika saya berjalan menuju dapur, sepintas saya melihat sesuatu seperti bayangan melintas dengan sangat cepat. Saya urungkan dong ke dapur. Lalu saya lanjut bertanya pada satu ruangan yang terkunci. "Bu, ini kenapa tidak dibuka?" tanyaku kepada si ibu. "Oh, itu gudang, Nak. Banyak barang jadi nggak usah dibuka ya," jawab ibu itu. Tanpa penasaran saya iakan saja. Jadi nanti hanya pakai 2 kamar dan 2 WC saja. Setelah ceklok tempat tinggal, saya pamit pulang. Karena belum ada pikiran aneh-aneh, jadi ya saya santai saja. Hari pelepasan saya ketinggalan bus karena bangun kesiangan. Saya menelpon Hyua, menanyakan posisinya sekarang ada di mana. Jika dia menuju lokasi KKN dengan menggunakan motor, saya bisa nebeng. Sebelum berangkat, Bapak berpesan, "Baiklah Nak di kampungnya orang, karena kalau kita baik kepada orang, hidup kita lebih tentram." Selama di perjalanan, saya berbincang dengan Hyua perihal tempat tinggal kita kelak. "Li, bagaimana itu rumah? Bagus?" tanya Hyua. "Ya bagus, cuman agak kotor dan rumahnya itu panas. Mungkin karena kota T terkenal dengan cuacanya yang panas," jawabku. "Gini Hyua, kemarin Pak Lurah pas cek rumah, beliau tidak masuk ke dalam. Cuma saya, Raymond, dan Toan saja yang masuk ke rumah itu. Sebenarnya saya juga sedikit heran sih," ucapku melanjutkan obrolan selama perjalanan. "Ah masa? Mungkin karena kotor atau bagaimana? Sudahlah, positive thinking saja," jawab Hyua. Tibalah kami di kantor kecamatan, karena penyebaran setiap desa dimulai dari kecamatan. Saya dan Hyua langsung melesat ke rumah si ibu untuk meminta kunci rumah. Lalu beliau berpesan begini, "Nak, kalau malam tutup pintu dan kunci, jangan ribut ya. Dan satu lagi, kalau tidur jangan lewat jam 3. "Hah? Kenapa, Bu?" tanyaku sedikit heran. "Tidak, Nak. Saya tidak mau kalian begadang, takutnya kalian sakit atau bagaimana," tukas beliau. Tanpa alasan yang jelas, saya penasaran ada apa. Si ibu memberikan saya kunci rumah dengan beberapa amanah itu. Hari pertama adalah bersih-bersih. Saya lebih fokus membersihkan daerah samping rumah, dan kalian tahu apa yang saya dapat? Pembakaran kemenyan. Melihat itu saya agak heran. Kenapa ada benda seperti ini di samping rumah? Dan yang lebih membingungkan lagi, pembakaran ini masih kelihatan baru. Saya berusaha menipis pemikiran negatif terkait rumah ini. Hingga suatu hari kawan saya melakukan pendataan ke warga, lalu ada warga bertanya seperti ini. "Poskonya di mana, Nak?" tanya bapak warga itu. "Di rumah hijau lingkungan B, Pak, yang kosong itu," jawab temanku. "Oh, yang di depan masjid?" tanya kembali bapak warga itu. "Iya, Pak," balas temanku lagi. Lalu warga lain langsung memotong pembicaraan kami. "Yang punya rumah sudah meninggal itu toh?" tanyanya. "Hah? Meninggal?" Batin kawanku penuh keheranan. Kawan saya lantas pulang dengan 1000 pertanyaan. Karena tidak ada penjelasan dari warga, seakan-akan mereka menutupi jika pernah ada sebuah kejadian. Hari-hari berikutnya saya mengalami beberapa kejadian aneh. Raymond ini orangnya sangat rajin beribadah. Pernah pada suatu subuh,
saya tertidur di ruang tengah beralas tikar. Kemudian saya terbangun karena mendengar lantunan mengaji. Melihat Raymond mengaji di ruang tamu dengan posisi duduk di kursi plastik membelakangi jendela. Ketika sorot pandangan saya melihat Raymond, tiba-tiba saya gagal fokus ke arah luar jendela. Saya melihat ada sosok penampakan dengan perawakan tinggi, cantik layaknya selir. Lalu saya berdiri untuk memastikan jika tidak ada teman perempuan saya yang seperti itu. Keesokan harinya, saya bertanya pada Raymond, "Tadi subuh kau yang ngaji?" "Iya saya, kenapa?" jawab Raymond. Dengan terbata-bata saya bertanya, takut jika menakuti kawan saya. Maka saya hanya bisa menjawab, "Tidak bagus suaramu." Mendengar percakapan saya dengan Raymond, Syah turut menimpali dan bertanya pada saya, "Subuh tadi, saya juga lihat kok apa yang kau lihat, Li, di luar jendela toh, Li?" Saya juga lihat sosok itu dan tersenyum padaku. Cantik sekali makhluk itu, tukar Syah pada saya. "Oh iya, Syah itu tidurnya di sofa ruang tamu, karena memang dia sendiri sudah mematenkan untuk tidur di sofa sejak awal kedatangan kami." Syah bercerita padaku tentang apa yang dialami setiap subuh di rumah itu. Kejadian seperti ini tidak hanya sekali, Li. Bahkan si Hua pernah tidur sambil jalan menuju pintu. Pernah di suatu subuh saya masih mabar ML sama Aye. Terus Aye bilang, "Tunggu jam 3, Hua nanti bangun, buka pintu, lalu tutup pintu lagi. Terus pergi tidur." Dan setelah 4 hal itu terjadi, kau tahu apa yang saya lakukan? Saya melihat kejadian wahyu yang seperti bukan dirinya itu, saya lebih memilih AFK. Terus tidur, Li, karena saya merasa banyak keanehan di rumah ini. Mendengar cerita Syah tentang si cantik mungkin akan menyatukan kepingan-kepingan penasaran saya. Untuk kejadian Hua dan Raymond, saya tetap rahasiakan dan menutup rapat-rapat agar teman-teman yang lain tidak merasa ketakutan. Kejadian janggal pernah menimpaku jam 2 dini hari. Saat itu, aku sedang terjaga karena ingin buang air kecil. Namun, sekembalinya dari WC, saya mendengar suara ketukan pintu yang katanya adalah gudang. Saya sempat menghitung ketukan itu. Setiap ketukannya berakhir di ketukan ganjil. 3, 5, 7. Pada akhir ketukan, saya melihat teman saya Hua bangun dari tidurnya, melakukan hal yang sama seperti subuh-subuh sebelumnya. Tapi saya tetap enjoy. Tak berselang lama ketika mata mendekati titik redup, terdengar suara keran menjatuhkan air. Saya kembali ke WC memastikan apakah sudah saya matikan apa belum. Setelah saya periksa kembali ternyata benar telah mati. Tapi suara masih tetap ada. Saya merasa ini sudah ganjil. Lantas saya lebih memilih tidur dengan beralas tikar. Karena setiap malam ada saja teman yang mendengar suara keran menyala, maka kami sepakat untuk bertanya pada si ibu agar membuka pintu yang terkunci itu. Sekedar mengecek siapa tahu di dalam kamar itu kerannya memang masih menyala. Diperiksalah WC yang ada dalam kamar itu sama si ibu. Dan hasilnya, keran memang menyala. Sebuah kejanggalan. Minggu pertama tampak biasa-biasa saja, hingga terdengar suara keran terbuka dengan sendirinya. Lalu, siapa yang melakukannya? Kami semua bertanya-tanya dalam benak. Tidak untuk dibicarakan, tapi dipendam, karena teman-teman saya mengerti untuk tidak dibicarakan hari itu. Tidak ada yang tahu isi kamar itu, karena setiap kali si ibu membuka kamar, beliau bergegas untuk menutupnya.
Seakan-akan kita semua diharamkan melihat isi kamar itu. Setelah keluar dari kamar, beliau hanya mengatakan, "Sudah beres, Nak." Namun dengan muka yang agak aneh, seperti ada raut ketakutan. Hingga di penghujung siang menjelang maghrib, saya sedang duduk di teras rumah sekedar ngudut atau merokok. Saat itu saya terpaku melihat si Hyua menelpon dengan gaya jongkok. Tapi anehnya dia menghadap batu bata yang di depannya itu pohon dan tembok berwarna hijau. Ketika saya melihat si Hyua, sekali lagi saya gagal fokus ke sosok anak dan ibu yang sedang berdiri di pohon dekat tembok hijau itu. Merasa ada suatu keganjilan, si Hafia bertanya, "Sedang apa Hyua di situ, Li?" "Nggak tahu juga. Panggil suruh masuk, sudah maghrib," jawabku. Seketika saya buru-buru masuk ke dalam rumah karena sosok penampakan ibu dan anak itu. Tengah malam ketika mata mulai mendekati titik kelam, Bimo tiba-tiba membaringkan badan tepat di sampingku dengan nada ngos-ngosan. Lantas saya kaget dan tertegun melihat tingkahnya. Lalu saya bertanya, "Ada apa, Bim?" "Besok saja saya ceritakan. Sekarang tidur saja," katanya. Keesokan hari saya kembali bertanya, "Kenapa semalam?" "Gini, Li. Kemarin kan saya pulang dari desa sebelah. Pas depan pagar, saya melihat seorang nenek-nenek bungkuk dengan mata melotot ke arahku. Ketika saya lari masuk ke rumah, saya intip jendela dan nenek-nenek itu sudah ada di depan pintu. Kemudian pas saya masuk kamar dan membaringkan badan di samping Aye, dia ngigo dengan berkata, 'Tumbal,' sambil menarik senyum seperti joker. Tidak selesai dari situ, ketika kata tumbal dia katakan, suara kentungan keras terdengar dari arah luar jendela. Akhirnya, kembali saya mencoba melihat ke arah jendela. Nenek-nenek itu menampakkan diri dengan raut wajah melotot kepadaku. Jadi gini Li logikanya. Jendela di luar tingginya 2 meter. Tidak masuk akal untuk ukuran nenek-nenek mampu melihat ke dalam. Apakah melayang? Allahu a'lam. Makanya saya langsung keluar dan tidur di sampingmu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami kawan saya ketika selama di posko. Pernah sesekali Syah dan Toan mau membuang sampah di belakang rumah dan kebetulan waktu maghrib telah tiba. Mereka diperingatkan oleh bapak-bapak, jangan ke sana ketika waktu sudah gelap. Tapi amanah itu tidak disampaikan ke teman-teman yang lain, sehingga saya terkena imbasnya. Sore sepulang proker, mereka menyuruhku buang sampah terlebih dahulu sebelum masuk rumah, karena memang sudah menumpuk sehingga menimbulkan bau. Setiba di tempat pembuangan, tiba-tiba aura yang semula biasa saja berubah menjadi gelap. Pepohonan seakan-akan melihat ke arahku. Selesai membuang sampah, saya bergegas berjalan menuju rumah dan terdengar suara jatuh. Bruk. Seketika saya menoleh dan mencari letak sumber suara. Yang saya kira itu adalah buah kelapa jatuh, tapi ternyata itu adalah kepala dengan rambut penuh darah. Belum selesai dengan semua itu, terdengar suara cekikikan. Alih-alih takut, saya merasa ada yang janggal dari lingkungan bagian pembuangan tempat sampah itu. Lalu tercium bau kemenyan. Saya cari asalnya, tepat terlihat di atas rumah-rumah milik petani lengkap dengan sesajinya. Mengetahui hal seperti itu, saya pun memilih kabur dan tidak mau berurusan lebih jauh lagi. Sampai di rumah, saya melihat Toan sedang duduk. Saya hampiri dan kuceritakan segala kejadian tadi. "Toan, saya tadi dari buang sampah di belakang. Ada yang janggal." "Apa itu, Li?"
ada kemenyan lengkap dengan sesajinya, lanjutku. Mungkin itu alasannya kenapa dilarang ke sana. Jangan cerita sama anak-anak kejadian ini ya, nanti mereka takut. Setelah kejadian kemarin, saya merasa memang ada sesuatu yang perlu diungkap, dan minimal mengetahui apa isi di dalam gudang atau kamar yang terkunci itu. Karena kerap kali terdengar suara kidung dari dalam kamar itu hingga ledeng atau keran terbuka dengan sendirinya. Untuk pertama dan terakhir kali, saya melihat isi kamar terkunci itu sewaktu malam ramah tamah. Kami sedang duduk di depan rumah berbincang-bincang dengan warga dan tamu undangan perihal KKN yang tidak terasa akan segera berakhir. Saat kita semua disibukkan, saya pamit pergi ke WC untuk buang air besar. Melalui pintu belakang, sembari membuka kolom chat, Toan mengisyaratkan satu orang pergi memeriksa ruang tengah, karena anaknya si ibu masuk ke rumah. Lantas, saya pun mengecek anak si ibu itu. Tanpa sengaja saya melihat dari jauh tampak jelas isi kamar kosong itu. Sebut saja nama anak itu Tama. Dia membuka pintu dan langsung masuk ke kamar itu lalu menutupnya. Alih-alih ingin buang air besar, tidak jadi karena menjaga si Tama ini. Alhasil kawan-kawanku juga panik ikut masuk ke rumah, karena jarang-jarang ada orang tiba-tiba masuk rumah, meskipun dia yang punya rumah. Tapi secara etika itu tidak etis. Saking penasarannya saya dengan isi kamar itu, saya rela menunggu si Tama ini keluar dari kamar. Ketika ia keluar, saya bisa melihat isi dari kamar gudang itu. Dengan buru-buru, si Tama menutupnya, seraya dengan raut wajah seperti ketakutan. Isinya penuh dengan kain-kainan, ranjang bersih, hingga kemenyan di atas sebuah meja. Dari situ saya bertanya-tanya, gudang dari mananya? Aneh. Malam ramah tamah selesai, kami sibuk beres-beres. Namun kali ini tidak dengan Tria, yang sedari tadi kurang enak badan. Namun setelah beres-beres, semua pekerjaan selesai. Dari sinilah insiden terbesar di posko ini menurut saya. Tria kerasukan. Tepat pukul 3 pagi yang mana kami semua tertidur karena kecapean. Dia meronta-ronta dan menangis, cekikikan, seraya mengucapkan sebuah kata, tumbal. Dengan suara yang cukup lantang, bersamaan dengan itu pintu belakang terbanting sangat keras. Di bagian plafon terdengar seperti ada yang berjalan dan hingga yang paling tidak kami sukai, bau kemenyan. Usai insiden malam itu kami tidak pernah membahas satu patah kata pun. Mulut menolak berbicara, takut jika kami saling menakuti akibat membahas hal seperti itu. Di sisa 2 hari kami KKN, saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam waktu bersamaan, saya teringat seorang kawan yang mampu melihat hal-hal seperti itu. Lantas, saya menghubunginya dan mengkonsultasikan perihal yang selama ini kami alami. "En, lagi di mana?" tanyaku. "Di rumah. Kenapa?" "Jika ingin cerita jangan sekarang ya. Soalnya dia sedang mengikutimu," tandasnya. "Kenapa kamu bisa tahu?" tanyaku heran. "Nanti saja saya ceritakan. Kalau kau sudah pulang dari sana," sahut Eno kawanku. Kawanku ini namanya Eno. Dia memiliki kelebihan khusus. Selanjutnya, jika ada kesempatan saya akan menceritakan kisah ini pasca KKN dengan dibantu Eno untuk membuka kepingan-kepingan misteri yang ada di rumah itu, serta berbagai cerita dari sudut pandang kawan-kawan saya yang kita sempatkan bertemu hanya untuk membahas masalah ini.
Cerita pun selesai. Dan begitulah akhir dari tulisan Ed Al-WRJB. Suatu poin yang dapat kita ambil kesimpulan, semoga apa yang telah ditulis beliau ini dapat memberikan satu hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih pula bagi Sobat Creeper atas segala atensinya. Support terus channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen, agar saya lebih bersemangat dalam membawakan cerita. Stay tune terus, karena di perjumpaan berikutnya saya telah persiapkan kisah yang lebih menarik lagi, tentunya di channel DCR Stories. Selaku pencerita, saya berharap kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari segala kejahatan yang tak terlihat maupun yang terlihat, dari siang dan malam, dari orang-orang yang syirik, iri, dan dengki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.